Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anom. Kali ini kita akan mencoba pemodelan regresi logistik, yaitu untuk memprediksi risiko terjadinya penyakit diabetes pada individu berdasarkan beberapa variabel bebas, seperti usia, pola makan, dan juga tingkat aktivitas fisik. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung, saya menyediakan modul untuk analisis data menggunakan regresi logistik. Jadi teman-teman bisa akses modulnya pada link di deskripsi dan kita akan simulasi pemodelan untuk regresi logistik ini menggunakan aplikasi RStudio. Jadi ini adalah contoh modulnya, teman-teman. Di sini ada berisi studi kasus. Jadi di bab sebelumnya modul ini ada berisi tentang penjelasan apa itu regresi logistik, kapan menggunakan regresi logistik, keunggulan dan kelemahannya, termasuk juga tahapan pemodelannya menggunakan aplikasi RStudio. Dan di sini adalah langkah-langkahnya, ada membuat simulasi data hingga membuat beberapa analisis data yang lebih advance menggunakan aplikasi RStudio. Dan di sini juga di modul ini sudah berisi penjelasan tentang langkah-langkah dari pemodelannya, termasuk juga penjelasan dari masing-masing komen RStudio-nya. Untuk memudahkan proses, saya sudah coba terjemahkan ke dalam bentuk RStudio seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di RStudio ini di bagian atas, di sini adalah beberapa eh, bagian dari R komennya. Jadi saya annotate di sini kalau teman-teman lihat adalah langkah-langkah untuk analisis data menggunakan RStudio khusus regresi logistik. Dan di data ini kita menggunakan data simulasi, teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan datanya. Ada variabel ID responden, usia atau age, gender responden, lalu BMI atau indeks massa tubuh, lalu dietnya, diet sehat atau tidak sehat, ada skor aktivitas fisik, riwayat keluarga, punya diabetes atau tidak, lalu kadar gula darah individu, perilaku merokok, dan kejadian diabetes. Nah, untuk simulasi data ini, kita menggunakan regresi logistik karena variabel dependen yang mau kita teliti adalah berskala kategorikal, yaitu dua kategori, yaitu ada tidaknya diabetes pada seseorang. Nah, karena itu, jika teman-teman memiliki data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan konteks penelitian teman-teman, itu bisa juga digunakan. Jadi nanti tinggal diganti beberapa variabelnya disesuaikan dengan argumen ini. Dan sekali lagi, di sini regresi logistik adalah untuk melihat apakah ada faktor-faktor yang berpengaruh atau yang berhubungan dengan kejadian diabetes. Yang dalam hal ini variabel dependennya adalah berskala kategorikal, yaitu memiliki dua kategori, diabetes dan juga tidak diabetes. Dan untuk variabel bebasnya ada banyak teman-teman ya. Di sini ada usia, gender, dan variabel yang lain. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki data, teman-teman bisa menjalankan komen ini. Jadi, dari komen yang pertama, ini termasuk juga komen-komen ke bawah, ini adalah komen untuk membuat data simulasi sesuai yang saya tampilkan pada contohnya ini, teman-teman. Jadi, di sini saya membuat 500 data simulasi, dan teman-teman juga bisa membuat 500 data tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa blok masing-masing datanya. Di sini misalkan contohnya, saya langsung saja praktekkan teman-teman ya. Di sini sudah saya berikan penjelasan, ini jumlah sampelnya 1 sampai 500, termasuk juga di sini em, kita ingin membuat variabel usia, termasuk juga variabel-variabel yang lain. Nah, di sini saya buat, oke, kita blok saja langsung menjalankan simulasinya. Jadi untuk tahap ini adalah tahap membuat data simulasi, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman sudah punya data asli dari penelitiannya, mungkin tahap ini bisa teman-teman skip. Nah, ini adalah tampilan data simulasinya. Jadi, di bagian environment, teman-teman bisa lihat sudah tercantum semua variabelnya, activity, usia atau age, blood sugar, ada BMI, dan juga ada tidak atau tidaknya kejadian diabetes. Nah, itu tahap pertama, teman-teman. Berikutnya adalah ketika kita sudah memiliki data, kita harus melihat data summary-nya. Data summary ini adalah untuk melihat apakah ada missing values atau tidak, dan untuk melihat kondisi data kita sudah sesuai atau tidak. Dan ini penting pada tahap manajemen data, teman-teman. Karena kalau data kita ada banyak yang missing atau ada data yang tidak lengkap, itu akan mempengaruhi hasil dari analisis. Nah, berikutnya
Untuk memeriksa missing value, teman-teman bisa jalankan komen ini, yaitu summary dalam kurung nama datasetnya. Dataset di sini namanya adalah data underscore simulasi. Dan kalau misalkan teman-teman punya data lain yang nama filenya berbeda, mungkin teman-teman bisa sesuaikan. Jadi di sini nama filenya adalah data underscore simulasi. Ini saya jalankan di run. Di sini kalau kita lihat memeriksa kelengkapan, di sini semuanya kalau kita lihat lengthnya ada 500, di sini masing-masing sebarannya teman-temannya sepertinya tidak ada data missing di sini teman-teman ya, semuanya lengkap. Dan kalau ada data missing akan terlihat berapa jumlah data missingnya. Berikutnya, saya juga tambahkan komen untuk data missing tadi, data yang tidak lengkap, biasanya kita hapus agar tidak mengganggu hasil analisis data. Nah, agar bisa menghapus data missing tersebut, di sini saya buat variabel baru yang namanya data clean. Di sini kita menghapus data yang missing tadi pada data simulasi. Jadi kita tinggal blok teman-teman ya. Di sini blok tinggal dijalankan. Nah, dia akan ada data missing tadi akan secara otomatis dihapus. Karena di sini kebetulan tidak ada data missing, jadi tidak ada data yang dihapus, teman-teman. Nah, berikutnya kita perlu memeriksa beberapa data, apakah ada yang outlier atau tidak. Outlier itu adalah data ekstrim, yang artinya nilainya sangat tinggi sekali atau sangat rendah sekali, yang biasanya berbeda dengan nilai yang sewajarnya. Contohnya misalkan tinggi badan. Tinggi badan seseorang mungkin orang Indonesia rata-rata dari 145 cm, paling tinggi mungkin ada yang 210 cm misalkan ya 2 meter. Tapi kalau misalkan ada data kita yang tinggi badannya itu 300 cm atau 3 meter, itu kemungkinan data outlier. Penyebabnya bisa jadi karena datanya itu salah input atau memang ada error datanya. Karena itu data outlier ini kita harus hilangkan. Nah, caranya cek kita bisa menggunakan box plot teman-teman ya. Box plot untuk mencek variabel-variabel berskala numerik. Di sini saya berikan contoh, kita ingin memeriksa apakah ada data outlier pada variabel BMI. Karena variabel BMI atau indeks massa tubuh ini umumnya secara standar itu ada pada rentangan tertentu. Ini kita coba contoh, kita lihat ini BMI. Nah, di sini teman-teman ketika jalankan box plotnya, di sini kalau kita lihat box plotnya bentuknya kecenderungan simetris teman-teman ya. Jadi tidak ada data yang nilainya ekstrim. Jadi berarti di sini data dari BMI ini kemungkinan besar sudah tidak ada outlier. Dan kalau kita mau cek variabel yang lain, di sini teman-teman bisa ganti ya, bisa modifikasi arcommand ini dengan mengganti variabel yang lain. Di sini contohnya yang kedua, saya menggunakan blogspot untuk melihat apakah ada data outlier untuk variabel blood sugar atau gula darah. Di sini teman-teman tinggal ganti warnanya. Nah, di sini saya langsung blok, tinggal jalankan running. Oke, nah di sini teman-teman perhatikan ternyata ada data outlier, ada 3 titik data yang outlier ini. Jadi seandainya data outlier seperti ini, berarti kemungkinan akan ada eh, agak bias hasilnya ya. Teman-teman perlu cek 3 data ini. Kalau teman-teman lihat box plotnya menunjukkan di atas 200. Nah, berarti ini cek apakah memang benar input datanya seperti itu atau memang ini salah ketik misalkan. Kalau salah ketik teman-teman bisa perbaiki, tetapi kalau teman-teman tidak tahu apakah ini datanya memang seperti itu atau agak meragukan, teman-teman opsinya mungkin bisa hapus. Nah, itu mungkin kurang lebih. Nah, kalau teman-teman juga ingin melihat variabel yang lain, caranya sama. Teman-teman bisa tinggal copy paste untuk komennya ini. Jadi di sini variabel blood sugar ini teman-teman ganti dengan variabel yang lain. Misalkan teman-teman ingin melihat age misalkan ya atau usia. Usia teman-teman tinggal ketik age. Nah, di sini lalu di main box plotnya keterangannya teman-teman tinggal ganti box plot misalkan age atau usia. Nah, di tutorial ini juga saya sediakan argumennya yang teman-teman bisa download di link deskripsi. Teman-teman juga bisa mengganti modifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini misalkan kita coba lihat untuk variable age. Oke, kita coba runningkan. Oke, di sini kita jalankan run. Oke,
Sepertinya tidak ada outlier teman-teman ya, karena tidak ada titik-titiknya. Dan warna box plot ini teman-teman juga bisa ganti dengan warna-warna yang lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan pakainya hijau misalkan, green, jadi teman-teman tinggal ganti, tinggal di blok komennya tinggal dijalankan, tinggal di running. Nah, warnanya sudah otomatis keganti. Atau teman-teman ingin menggunakan warna yang lain juga bisa teman-teman ya. Misalkan warna biru saja gitu ya. Oke, teman-teman tinggal blok diganti. Nah, akan menjadi biru. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi nanti silakan. Silakan nanti teman-teman cek untuk semua jenis variabel numerik yang kemungkinan besar ada data outliernya. Jika misalkan sudah semua dicek menggunakan box plot dan ternyata sudah aman, kita lanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Tahap berikutnya kita akan melakukan eksplorasi data. Nah, di sini adalah melihat statistik secara deskriptif variabel numeriknya. Nah, statistik deskriptif ini kita ingin melihat berapa data minimalnya, nilai maksimal, standar deviasi atau simpangan baku, rata-rata, median, dan juga statistik-statistik lain sesuai dengan kebutuhan. Komennya seperti ini, summary dalam kurung nama datanya atau datasetnya. Di sini namanya dataset clean. Berikutnya, nah setelah saya running, teman-teman bisa lihat di bagian konsul. Di sini ID responden, usia misalkan paling rendah itu usia 20 tahun, paling muda yang maksimal paling tinggi 70 tahun, medianya 46 tahun, rata-ratanya 45 tahun. Begitu juga dengan variabel yang lain, misalkan di sini blood sugar atau kadar gula darah. Paling rendah itu 70, paling tinggi itu ada 235. Nah, ini kemungkinan yang memang kadar gula darahnya tinggi. Rata-ratanya adalah 120. Dan untuk variabel lain yang skalanya kategorikal, dia akan disajikan langsung frekuensinya. Di sini misalkan diabetes, ya tidak. Ya berarti oh ada 20 orang yang diabetes, tidak berarti ada 480 orang yang diabetes. Yang tidak diabetes. Nah, ini adalah analisis deskriptif teman-teman ya. Atau kalau kita ingin melihat distribusinya dalam bentuk diagram, teman-teman juga bisa menggunakan histogram. Di sini saya berikan contoh, kita membuat histogram untuk variabel usia atau age. Jadi komennya seperti ini, teman-teman gunakan library untuk ggplotnya dulu. Nah, di sini teman-teman jalankan. Kalau misalkan tidak ditemukan komen untuk ggplotnya ini pada library, teman-teman bisa install package-nya. Jadi dari R ini akan memberikan arahan bagaimana cara menginstal. Atau teman-teman bisa lihat video saya yang lain ya, terkait dengan bagaimana cara menginstal paket dari RStudio. Nah, berikutnya kita akan membuat histogram seperti ini. Nah, kita membuat distribusi variabel usia. Jadi di sini sebenarnya kita melihat sebaran datanya teman-teman ya. Kalau di sini teman-teman lihat frekuensi ini adalah jumlah datanya. Ini kolom masing-masing ini adalah usia 20 tahun, 20 sampai 30, 40 dan seterusnya. Di sini kalau teman-teman lihat distribusinya memang lebih banyak pada kelompok usia antara 40 sampai 60 tahun. Atau kalau teman-teman ingin buat histogram yang lain juga bisa, teman-teman tinggal blok untuk argumen ini, teman-teman tinggal paste di bawahnya, teman-teman ganti variabelnya, misalkan kita buat variabel em, diet misalkan ya, diet. Variabel diet di sini teman-teman tinggal ganti X-nya jadi diet. Diet. Nah, di sini dia age-nya ganti dengan diet. Pastikan variabel yang lainnya sama. Nah, ini berarti labelnya adalah distribusi diet. Nah, ini teman-teman tinggal running komennya. Oke. Seandainya dia error, kita coba ganti jadi D kecil. Oke, ternyata yang variabel diet dia tidak mau teman-teman ya. Karena jenis variabelnya berbeda. Untuk histogram ini, dia adalah untuk variabel numerik, teman-teman ya. Kalau di sini usia kan dia numerik. Kalau histogram, dia tidak cocok untuk menggunakan variabel yang skalanya kategorikal. Nah, selain numerik, di sini yang cocok itu selain usia adalah blood sugar. Kita mungkin ganti dengan blood sugar, teman-teman ya. Blood sugar. Di sini kita ganti dengan blood sugar. Nah, di sini berarti kita distribusi blood sugar. Sekali lagi, kita akan buat histogram. Histogram itu untuk melihat distribusi variabel numerik.
Kalau misalkan dia bentuk kategori, dia tidak akan mau. Di sini X-nya berarti blood sugar. Nah, kita langsung blok, kita jalankan. Nah, dia sudah mau teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat blood sugar-nya sebarannya seperti ini. Jadi sebagian besar ada yang antara 100 sampai 150. Nah, ini ada data yang outlier tadi ya yang sekitar 235. Nah, ini untuk melihat data distribusi blood sugar. Jadi kalau teman-teman ingin melihat distribusi variabel yang lain menggunakan histogram, teman-teman bisa copy paste komennya, tinggal diganti variabel-variabelnya. Atau teman-teman juga ingin ganti warna dari diagramnya menjadi tadi hijau sudah kuning misalkan ya. Kita ganti jadi kuning. Atau nanti teman-teman tinggal pilih bahasa apa yang mau dibuat. Oke, jadi ini sudah selesai. Silakan teman-teman lanjut untuk cek variabel-variabel yang lain. Nah, berikutnya kita juga bisa membuat typical box plot untuk dua variabel kategorikal. Jadi di sini misalkan kita ingin melihat bagaimana distribusi BMI berdasarkan status merokok. Nah, komennya seperti ini. Kita pakai ggplot, kita X-nya adalah smoking status, yaitu status merokoknya, dan Y-nya adalah BMI. Jadi di sini adalah title-nya atau labelnya. Nanti judul dari diagramnya adalah box plot BMI berdasarkan status merokok. Nah, ini teman-teman tinggal blok, lalu tinggal running. Nah, di sini kita bisa membuat box plotnya sebaran BMI berdasarkan status merokok. Jadi sekilas mungkin kalau teman-teman lihat, terlihat sama teman-teman ya, tetapi secara statistik ini ada perbedaan. Garisnya ini menunjukkan median, garis hitam ini menunjukkan median. Yang merokok ini cenderung lebih tinggi dia BMI-nya. Dan di sini juga untuk batas atas, batas bawahnya juga cenderung agak agak lebih tinggi bagi kelompok yang merokok. Langkah berikutnya adalah kita perlu lakukan uji korelasi antar variabel numerik, dan salah satu syarat dari regresi logistik adalah tidak ada korelasi yang kuat antara variabel independennya. Di sini variabel independen yang skalanya numerik ada usia, BMI, aktivitas fisik, dan juga blood sugar atau kadar gula dalam darah. Nah, di sini kita lakukan uji korelasi. Caranya, teman-teman tinggal blok komennya ini, tinggal jalankan. Nah, di sini kita lihat korelasinya. Korelasi BMI dengan age dia 0,03. Physical activity dengan age 0,02. Blood sugar dengan age 0,15. Dan juga misalkan blood sugar dengan BMI. Nah, kecenderungan dia korelasinya sangat rendah teman-teman ya. Untuk cut off point koefisien korelasi yang dia di bawah 0,1 itu kecenderungan dia sangat kecil. Nah, karena itu ketika kita masukkan variabel skala numerik ini nanti di model regresi logistik, dia tidak akan menyebabkan bias atau error. Tapi kalau misalkan teman-teman ada ketemu variabel independen berskala numerik yang punya korelasi yang kuat, itu misalkan mendekati 1, misalkan 0,6 ke atas, itu berarti teman-teman perlu pertimbangkan apakah mengganti variabel tersebut atau dibuat analisis secara terpisah. Setelah uji korelasi, kita lakukan uji varian inflation factors atau VIF. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melihat multikolinearitas. Nah, di sini tujuannya adalah apakah masing-masing variabel bebas ini dia memiliki korelasi yang sangat kuat atau tidak dengan variabel bebas yang lain. Nah, teman-teman di sini perlu menginstal package dulu namanya CAR ini. Caranya teman-teman blok dulu, tinggal di run. Dan di sini biarkan RStudio ini membuat instalannya dulu, dan di sini kalau sudah berhasil teman-teman bisa dapatkan binary package RIN, itu artinya sudah terinstall. Kalau sudah, kita buka package-nya atau kita load car-nya ini. Berikutnya kita jalankan komen untuk variance inflation factors, yaitu VIF, GLM, kita masukkan variabel dependennya, lalu kita ikuti dengan variabel-variabel independen. Teman-teman tinggal ikuti komennya ini, lalu nanti tinggal dijalankan running. Ini adalah hasil dari variance inflation factors. VIF dikatakan
tinggi apabila nilainya di atas 10. Jadi kalau ada variabel bebas yang nilai VIF-nya di atas 10, itu artinya variabel tersebut memiliki multikolinearitas yang tinggi sehingga hasilnya bisa jadi akan bias. Solusinya teman-teman bisa tidak masukkan ke analisis variabel tersebut atau bisa buatkan analisis terpisah. Berikutnya adalah kita akan melakukan uji regresi logistik. Apa yang mempengaruhi kejadian diabetes berdasarkan variabel-variabel faktor yang kita punya. Nah, di sini kita membangun modelnya dulu. Membangun model regresi logistik, kita buat variabel model dulu. Di sini kita menggunakan komen GLM, lalu kita masukkan. Kita membuat model diabetes ini berdasarkan variabel age, kita tambahkan BMI, kita tambahkan physical activity, dan tambahkan variabel-variabel yang lain sesuai dengan yang kita punya untuk variabel independennya. Lalu kita jalankan komennya. Tahap pertama ini kita membuat variabel dulu, teman-teman ya. Berikutnya kita melakukan uji summary. Jadi kita tampilkan modelnya seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat model regresinya, estimate-nya, p-value-nya sebenarnya sudah mulai terlihat di sini, teman-teman ya. Tetapi di sini kita hanya bisa melihat ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan physical activity p-value-nya 0,14, berarti dia di atas 0,05. Variabel independen yang dikatakan berhubungan atau berpengaruh kalau dia p-value-nya di bawah atau kurang dari 0,05. Jadi di sini physical activity, lalu ada blood sugar, termasuk juga history atau riwayat dari penyakit diabetes, riwayat keluarga, hampir semua variabel di sini p-value-nya di atas 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada variabel yang berpengaruh terhadap kejadian diabetes. Nah, ini tentu agak bertolak belakang dengan teori teman-teman ya. Karena kalau teori biasanya riwayat keluarga itu erat kaitannya dengan diabetes. Ini mungkin penyebabnya karena angka kejadian diabetes di data kita sangat kecil. Kalau tadi disebutkan hanya sekitar 20 sampel. Nah, mungkin kita bisa kembali ke atas ya. Kita coba running untuk summary datanya. Nah, ini dari 500 hanya 20 orang yang diabetes. Jadi sebenarnya angka kejadiannya sangat kecil, teman-teman ya, sehingga modelnya ini tidak bisa memprediksi kejadiannya karena angka kejadiannya sangat kecil. Nah, kelemahan dari regresi logistik adalah dia tidak bisa memprediksi kejadian yang sangat jarang. Karena itu teman-teman bisa gunakan model regresi yang lain, misalkan regresi Poisson maupun regresi-regresi lain yang lebih kompleks yang bisa memprediksi kasus yang sangat jarang. Nah, kalau regresi logistik ini, dia biasanya kalau angka kejadiannya itu sekitar 30%, baru dia cukup efisien dalam memprediksi model. Tapi tidak apa, kita tetap bisa visualisasikan nanti hasilnya, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kan tadi kita melakukan summary model, teman-teman ya. Kita kembali ke komen terakhir. Nah, di sini model summary-nya. Berikutnya, kita lakukan prediksi. Jadi sebenarnya uh, RStudio ini bisa menseleksi otomatis variabel mana yang mau kita masukkan ke dalam model. Kalau di sini kita masukkan misalkan kalau variabelnya itu di bawah 0,5, dia akan lanjutkan dengan model regresi yang lebih kuat. Karena biasanya kalau kita masukkan semua variabel independen, kemungkinan hasilnya akan bias. Jadi kita perlu seleksi variabel-variabel mana saja yang perlu kita masukkan. Karena kalau misalkan variabelnya terlalu banyak, model kita kemungkinan besar tidak bisa melakukan prediksi yang lebih akurat, sehingga kita perlu kurangi variabel-variabel yang mungkin tidak relevan, yang bisa mempengaruhi nilai variabel dependen, yang dalam hal ini adalah faktor-faktor lain yang mungkin tidak ada pengaruhnya secara langsung dengan kejadian diabetes. Karena itu, kita biasanya melakukan eh, variable selection di mana variabel independen yang p-value-nya di bawah cut-off point tertentu baru kita masukkan ke analisis. Contohnya di sini misalkan kalau threshold-nya di bawah 0,5 kita baru masukkan ke analisis. Kita jalankan, lalu kita jalankan interpretasinya. Kita ingin lihat seberapa besar odd ratio-nya. Nah, ini kita lihat odd ratio untuk age atau usia itu 1, sekian, BMI 1, sekian.
Dan physical activity 1,1, diet sehat dia 0,6. Nah, ini mungkin agak sulit kita interpretasikan. Kita mungkin perlu tambahan komen lagi. Kita saring p-value-nya untuk melihat signifikansinya. Kita tampilkan ini p-value-nya, teman-teman. Kalau dalam bentuk seperti ini mungkin teman-teman agak sulit ya. Karena harus lihatnya satu-satu. Ini BMI odd ratio, ini BMI p-value. Jadi agak sulit. Di sini saya sediakan, kita bisa sajikan dalam bentuk tabel, teman-teman ya. Tabel yang berisi variabel, odd ratio, dan juga p-value serta confidence interval. Komennya seperti ini. Kita menggunakan library Broom namanya. Jadi perangkat yang ada dalam aplikasi RStudio. Berikutnya kita buat tabel. Namanya tabel OR, teman-teman. Nah, di sini kita blok. Jadi teman-teman bisa menggunakan komen ini setelah menjalankan model regresinya. Kita klik running. Nah, berikutnya kita tampilkan. Kalau menampilkan, komennya print dalam kurung nama variabel yang mau kita tampilkan. Nah, di sini kita masukkan run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah estimasi dari nilai odd ratio-nya. Dan ini adalah nilai p-value-nya. Dan ini adalah nilai confidence intervalnya. Batas bawah dan juga batas atas. Nah, di sini apa sih arti dari odd ratio gitu ya? Odd ratio itu artinya kalau dia odd ratio-nya itu 1, tepat 1 gitu ya, itu artinya tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Kalau odd ratio-nya itu adalah lebih dari 1, artinya variabel tersebut memiliki pengaruh atau hubungan. Jadi variabel tersebut meningkatkan kejadian terjadinya diabetes. Kalau sebaliknya, kalau OR-nya di bawah 1, misalkan seperti ini 0,6, berarti variabel tersebut menurunkan risiko terjadinya diabetes. Nah, di sini misalkan diet sehat. Diet sehat itu OR-nya 0,62 sekian. Berarti seseorang yang melakukan diet sehat, dia kemungkinan kecil untuk terkena diabetes. Nah, ini kalau kita terjemahkan dalam bentuk tabel pada beberapa jurnal maupun output hasil penelitian, ini saja sebenarnya cukup teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal salin nama variabelnya, odd ratio, p-value, dan juga confidence interval. Sayangnya dalam penelitian ini tidak ada variabel yang signifikan atau tidak ada p-value yang di bawah 0,05. Cara lain dalam menampilkan odd ratio, ini kita bisa menggunakan forest plot. Forest plot ini bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan komen ini untuk menghasilkan forest plot. Jadi tetap kita pakai library ggplot2, lalu nanti teman-teman bisa ganti beberapa variabelnya. Nah, untuk komen ini harus dijalankan setelah teman-teman menampilkan OR dari regresi logistiknya. Jadi setelah teman-teman menjalankan model regresi, menampilkan OR, baru kita lanjutkan ke visualisasi menggunakan forest plot. Jadi teman-teman tinggal blok komen ini, lalu tinggal jalankan. Nah, ini dia adalah forest plot untuk visualisasi odd ratio-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini adalah smoking ya, artinya yang merokok, physical activities-nya. Di sini adalah diet yang tidak sehat, diet sehat, BMI, dan lainnya. Di sini adalah cut off point odd ratio, garis putus-putus ini. Kalau misalkan odd ratio-nya ini ada melewati 1, ini berarti variabelnya itu tidak signifikan. Nah, kalau forest plot ini kita tidak bisa melihat p-value secara otomatis, teman-teman ya. Kita hanya bisa memvisualkan. Kita katakan variabel independennya itu memiliki hubungan atau pengaruh kalau dalam forest plot ini jika garis horizontalnya ini tidak ada kena dengan atau tidak ada menyentuh angka satunya ini, garis merah ini. Kalau ada yang menyentuh, sekecil apapun menyentuhnya, dia artinya tidak signifikan. Kalau di sini kan semuanya kena, teman-teman ya. Smoking status, dia ada kena untuk garis merah, berarti dia tidak signifikan. Physical activity juga kena garis merah dan variabel yang lain. Nah, kalau misalkan teman-teman punya punya ini misalkan saya contohkan seperti ini misalkan ya. Kalau misalkan anggaplah smoking status ternyata posisinya di sini. Nah, di sini misalkan forest plotnya. Nah, itu baru dikatakan signifikan teman-teman. Karena dia tidak menyentuh dari garis merahnya. Ini coba saya anotit. Kalau misalkan seperti ini, posisi smoking statusnya baru dikatakan signifikan. Karena dia tidak menyentuh garis merahnya ini. Kalau seperti ini, dia menyentuh garis merah yang mana odd ratio-nya 1, itu artinya p-value-nya tidak signifikan atau tidak ada hubungan atau pengaruh antara kebiasaan merokok terhadap kejadian diabetes. Baik, jadi mungkin sekian teman-teman hasil
kita memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diabetes berdasarkan beberapa variabel independen menggunakan aplikasi RStudio. Jadi sekali lagi, teman-teman bisa dapatkan materi, modul, dan juga komen dari tutorial kita hari ini pada link yang ada di deskripsi. Jadi silahkan nanti teman-teman modifikasi sesuai kebutuhan. Ini misalkan teman-teman ingin garisnya menjadi hitam, misalnya black. Teman-teman ingin buat jadi hitam misalkan. Jadi tinggal diganti saja. Nah, ini akan berubah. Atau teman-teman misalkan mau diganti jadi green, hijau, teman-teman tinggal ganti running. Oke, seperti ini. Kalau hijau mungkin agak kurang jelas jadinya ya. Tetapi tidak apa, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Baik, demikian tutorial kita pada video kali ini. Kita jumpa pada video lainnya. Sampai jumpa.